Dan akan ini ada menghormati rilis dari KPK prosedur dan terkait proses hukum yang Hasto sedang yang berjalan. meminta Saya pikir ini kita tunggu penangguhan saja, atau kita penjadwal ikuti. ulang, dan Semoga saya sangat beliau sangat di tidak tanggal yang setuju dengan nanti hal itu. sudah Kita disepakati dengan dengarkan penyidik terlebih dahulu akan tim hadir penyidik KPK, kita di seperti Gedung Merah biasa Putih komentari dalam di akhir. pemeriksaan sebagai tersangka. Sementara itu, KPK telah memeriksa Harusnya dua lebih orang tegas saksi, ya. yaitu Ya Wahyu betul, Setiawan lanjut. dan Agustiani Tio, untuk mendalami perkara yang melibatkan Hasto dalam kasus Harun Masiku. Kembali lagi bersama kami, dan saya benar-benar mendapatkan info yang sangat menjengkelkan. Mungkin Anda semua sudah baca di thumbnail kami. Bagaimana bisa Hasto meminta jadwal ulang terkait penyidikan karena beralasan dengan adanya hari ulang tahun PDI Perjuangan. Saya paham bahwa partai bagi beliau adalah salah satu instrumen paling penting dalam hidupnya. Namun tentu saja ini harus dilihat secara sudut pandang hukum. Beliau ini sudah ditetapkan menjadi tersangka, tentu saja harus mengikuti semua alur penyidikan dari KPK, karena memang KPK telah menetapkan jadwal-jadwal yang memang telah disusun sedemikian rupa untuk melakukan penyidikan agar memang kasus ini bisa segera diatasi dengan efektif. Mungkin banyak rekan-rekan yang sependapat dengan saya karena memang cukup jengkel dengan permintaan saudara HK ini. HK ini meminta untuk penyidik menjadwal ulang proses penyidikannya yang memang beliau ini notabene sudah berstatus tersangka. Tentu saja siapa Anda kok ngatur-ngatur KPK? KPK ini kan lembaga independen. Jadi jelas saja tidak bisa diatur oleh siapapun. Adapun terkait penundaan penyidik, harusnya seseorang yang sudah berstatus tersangka harus sepenuhnya dan wajib mengikuti alur penyidikan yang ditetapkan oleh tim KPK. Karena memang bagaimanapun juga beliau ini telah melanggar hukum, telah melanggar tatanan demokrasi, jadi tentu saja ada konsekuensi yang harus ditempuh. Karena memang kita tahu bahwa sebelumnya telah dijelaskan oleh kami pada konten sebelum-sebelumnya bahwa saudara HK ini tersangka yang memang terkait dengan kasus Harun Masiku, kemudian suap menyuap dengan komisioner KPU. Jadi memang ada dua perkara yang menjerat HK ini. Dilansir dari Republika, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto tak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Seharusnya memang Hasto ini menjalani pemeriksaan pada Senin tanggal 6 Januari 2025, rekan-rekan. Namun yang bersangkutan justru berhalangan hadir dengan alasan yang saya kira dan saya sebutkan ini tidak jelas. Hasto kemudian meminta agar KPK menjadwal ulang pemeriksaan itu setelah momentum penting yakni perayaan HUT PDI Perjuangan. Hasto Kristianto mengaku belum dapat memenuhi panggilan KPK pada hari itu. Hasto beralasan telah memiliki agenda yang telah terlebih dahulu terjadwal di partainya. Parah sih kalau saya katakan. Karena ini kan KPK ini bukan lembaga yang ecek-ecek. Lembaga ini sangat independen dan KPK sangat sakral posisinya di Indonesia. Tentu saja Anda tidak bisa seenak jidat meminta penjadwalan ulang. Namun saya tidak tahu bagaimana rekan tim KPK menanggapi ini semua. Namun saya berharap KPK dengan tegaslah untuk menindak semua pihak-pihak yang memang jika sudah ditetapkan menjadi tersangka, ayolah kita korporatif. Saya tahu Anda kemarin datang waktu penyidikan, saya sangat apresiasi tinggi memberikan pernyataan yang sangat korporatif sekali kepada penyidik. Namun yang perlu diperhatikan adalah alur penyidikan ini memang KPK tidak memutuskan untuk menahan Hasto. Jadi memang saya harap yang bersangkutan karena memang tidak ditahan, ayolah kita saling hargai, dan jika ada panggilan dari tim penyidik harusnya segera datang karena ini merupakan bagian dari konsensus hukum Republik Indonesia. Kemudian Roni menjamin Hasto Kristianto akan patuh dengan memenuhi panggilan KPK pasca HUT PDI Perjuangan. Bapak Hasto Kristianto taat pada hukum dan akan mengikuti semua proses, ujar Roni. Namun saya rasa ketika dibuktikan dengan taat dengan hukum, justru ini momentumnya pada kemarin tanggal 6 itu harusnya sudah datang tanpa embel-embel hari ulang tahun atau apapun itu, karena tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa mengurangi rasa respect saya, tetap saja panggilan KPK harus diprioritaskan. Roni juga berharap KPK memberi waktu kepada Hasto agar memenuhi agenda HUT PDI Perjuangan terlebih dahulu. Kami menyerahkan kepada KPK sepenuhnya.
Ya, memang ketika berbicara terkait penjadwalan ulang, saya rasa ini sangat tidak etis ya. Bagaimana KPK kok mau dikendalikan dengan seseorang yang memang telah berstatus tersangka. Ini tidak main-main loh rekan-rekan. KPK mengagendakan Hasto Kristianto pada Senin 6 Januari 2025. Hasto bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka perkara dugaan suap pengusuran pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024. Jadi rekan-rekan, Hasto ini memerintahkan Harun Masiku redam ponsel sebelum kabur. Nah, itu. Jadi memang barang-barang bukti itu seolah dilenyapkan oleh saudara Hasto. Dan saya tentu saja sangat tidak setuju dengan sikap seperti ini. Adapun KPK harusnya memang punya opsi selain menjadwalkan ulang itu bisa ada opsi, namun kita berbicara etis atau tidak etisnya. Ketika kita menjadwalkan ulang kok kesannya seperti KPK ini mengemis atau meminta-minta menjadwal atau waktu dari HK sendiri. Padahal KPK sebenarnya memiliki wewenang tinggi untuk menahan atau melakukan penahanan kepada saudara HK ini. Jadi memang opsi yang kedua bisa diambil adalah penjemputan paksa karena memang saudara bisa dikatakan mangkir karena kalau saya rasakan biasanya para tersangka KPK ketika dipanggil itu alasannya sakit atau pergi ke luar negeri. Ketika Hasto ini berkenaan ke alasan ke luar negeri jelas tidak bisa karena sudah dicekal. Kemudian ini alasannya ya cukup jujur sebenarnya alasannya, yakni menghadiri terlebih dahulu HUT PDI Perjuangan. Saya mengerti karena beliau adalah sekjen terlama, orang penting di partai, tentu saja beliau memiliki kapasitas yang tinggi di sana dan tentunya sebagai orang yang salah satu orang yang paling berpengaruh, beliau inginlah berkesempatan hadir. Namun pandangan saya adalah harusnya beliau jika mengaku sebagai seorang yang taat hukum mendatangi terlebih dahulu panggilan dari KPK.